Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, di video ini gue bakal membagikan tentang edukasi, tentang pengalaman gue yang sampai saat ini gue masih berkecimpung di jual beli bahan bekas. Jual beli, yang beli banyak, yang jual jarang. Nah, di situ loh letaknya. Karena apa? Kalau gue secara pribadi ya, kalau misalkan gue nyari-nyari bahan bekas, dulu pernah nyari bahan bekas itu sampai ke Pulau Bali. Waktu itu masih jarang sih, masih jarang yang orang-orang yang nyari bahan bekas itu masih jarang lah. Cuman ya nggak jarang-jarang juga ya udah banyak juga ada yang pemain dari Malang, dari Surabaya. Kita sendiri kan dari Jawa Timur khususnya tepatnya di Banyuwangi. Banyuwangi sendiri kan juga banyak sebenarnya. Dari kecamatan ini itu pasti ada lah orang-orang yang bermain di dari Bali gitu gitu. Ah, ban-ban bekas tadi dari Bali itu sebenarnya bukan dari Bali teman-teman ya. Itu ban bekas itu kebanyakan dari Kupang. Kupang, daerah timur, daerah Flores atau daerah mana gitu ya, dari situ. Jadi mereka ban bekas ini turunnya di Bali situ, karena di Bali ada pengepul ya. Jadi kalau di Bali itu, kalau misalkan kita ngambil di Bali gitu ya, di Bali itu transportnya juga mahal. Terus kayak macamnya kita juga tawar-menawar juga, terus bannya juga kebanyakan juga udah expired. Expired itu maksudnya udah di atas 5 tahun lah gitu ya. Udah di atas 5 tahun. Nah, di situ juga ada sih kecurangan-kecurangan orang-orang yang si pengepul-pengepul ini dia main lem atau gimana ini bannya bilangnya bagus ternyata bannya nggak bagus, nah itu kembung atau gimana. Memang kalau kita jadi apa ya jadi untuk main ban bekas itu kita harus teliti loh karena dia bentuknya kan karet karet gitu ya. Karet itu kalau misalkan dilihat itu memang bulat dia, bulat nggak ketara. Nanti giliran dia pompa, nanti tahu dia kebun atau gimana. Nah itu harus yang kita teliti dan kita pelajari. Dan kita yang teliti, kita pelajari dan kita udah yang pengalaman aja, itu kan suka 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 kecolongan satu dua pasti ada loh. Dari situ loh. Nah kalau misalkan kita ban bekas, kenapa gue sendiri percaya diri lah dengan kenapa ban-ban bekas ini masih laku di pasaran karena gini ya teman-teman ya, kalau misalkan ban bekas ini sebenarnya gini, kadang orang suka memandangnya itu negatif gitu ya, tentang usaha-usaha ban bekas ini. Cuman kembali lagi kita di permintaan. Selama ini cara versi gue lah ya, kalau versi gue ini gini, selama masih banyak mobil-mobil bekas itu laku gitu ya. Jadi selama itu juga ban bekas juga pasti mengikuti laku, pasti laku juga gitu teman. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita jualan ban bekas itu kita main fair aja sih, main jujur. Misalkan ini bannya udah expired, terus udah apa, udah makan selisih biasanya gitu ya. Makan selisih itu paling makan separuh dia. Makan separuh itu biasanya ban depan kayak gitu ya. Ban depan itu bakal makan separuh. Nanti kita kurangin aja harganya kan gitu. Yang penting masih bisa pakai, masih layak untuk jarak pendek atau jarak dekat lah intinya gitu. Kalau misalkan dia jarak jauh, kayaknya nggak mungkin dia pakai ban bekas itu nggak mungkin. Karena resikonya apa? Ban itu kan udah tipis sebenarnya gitu ya. Udah tipis dia dipakai pakai jarak jauh gitu. Nah, dia itu kalau misalnya jarak jauh dia panas. Kalau ban tipis itu panas teman-teman ya. Teman, jadi panas nanti dia gampang mudah pecah gitu. Karena ban bekas sendiri kan dari tahunnya itu memang udah banyak yang udah di atas 2 tahun, 3 tahun kan gitu ya. Kalau misalkan di bawah masih di bawah 3 tahun itu masih oke lah masih teman-teman. Kalau ban bekas seperti itu. Kalau misalkan kita masih di dalam kota, satu kabupaten gitu aja, itu sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Karena ban bekas ini kita harus teliti lah. Dan kita sendiri kalau misalkan kita nyari ban bekas gitu ya, nyari ban bekas itu sebetulnya dari pelanggan sendiri teman-teman. Kita itu kalau misalkan kita ada orang nyari eh, ganti lah ya, ganti ban baru, dia kan ganti ban baru biasanya masangnya di daerah yang sendiri gitu kan. Di daerah sendiri dia pasang gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia uh, mau jual kita tawarin, mau dijual ke bannya kan gitu. Nah, baru dari situ kita ada transaksi di situ. Nah, kita dapat bannya sebetulnya dari situ. Dapat banyak dari situ karena kita tahu kondisi ban itu nggak perlu dicek lagi karena kita udah buka
ban itu kita yang buka, kita yang masang yang baru. Maksudnya bekasnya itu kan kita ambil, kita buka kan posisi ban itu kan kita udah tahu sebetulnya. Oh, ban ini layak pakai apa enggak kan. Nah, di situ loh nilai nilai lebihnya di situ yang otomatis kita mendapatkan harga yang miring pastinya kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang kayak gitu, apalagi kalau kita kenal gitu kan, udahlah berapa bayarin berapa aja kan gitu. Itu lebih enak lagi teman-teman. Pokoknya kalau misalkan kita masih selama ini mobil bekas ini masih banyak di pasaran, masih mobil bekas itu laku gitu ya, itu dampaknya ke ban bekas. Ban bekas itu pasti laku. Karena ban-ban mobil yang bekas itu tadi, apa, mobil-mobil bekas itu tadi kan biasanya bannya masih tebal kadang kan gitu. Kadang suka pemain-pemain mobil juga ada sih banyak ya kayak macam kita ini apa main ban apa main mobil bekas itu kan banyak juga ada ya yang servisan juga tuh sebelah ada cuma ditaruh di dalam atau gimana kan gitu. Nah di situ resiko untuk ban bekas sendiri resikonya sebenarnya ya itu tadi kalau kita dapat ban kembung atau ban yang pas kita pompa terus jalan yang nggak layak gitu kan dia goyang-goyang atau benjol gitu. Ya itulah resikonya orang-orang jualan ban bekas kadang si pelanggan ini diminta ganti gitu. Ya kemungkinan itu aja sih yang kemungkinan yang parah itu. Tapi kan kita modalnya modalnya untuk membeli itu nggak terlalu seperti kayak ban baru gitu teman-teman. Nggak kayak ban baru dia. Jadi kalau misalkan kita dapat ban-ban bekas itu juga ini juga banyak ada ban-ban titipan dari orang gitu. Kita dia titipin di sini ya. Terus kita jual kalau misalkan kita laku kita hubungin dia. Jadi kayak macamnya dia itu kalau misalkan kita laku berapa sekian-sekian kan udah kita kasih gitu. Jadi kalau untuk kesepakatan ya kesepakatan kesepakatan kita berdua aja gitu ya sama sama pelanggan kan gitu. Jadi untuk ban-ban bekas masih semakin kesini sebetulnya masih oke gitu loh teman-teman. Cuman kendalanya kita nyari ban bekas ya. Ban bekas itu agak kesulitan di sana. Nyari ban bekas itu nggak gampang karena orang-orang kita ini kalau misalnya kita pakai ban kalau nggak sampai meletus, nggak sampai sobek, nggak sampai habis, nggak kelihatan benangnya, nggak kelihatan kawatnya, eh, mereka nggak ganti gitu loh, nggak bakal diganti. Nah di situ loh resikonya, eh, kesulitannya untuk cari ban bekas untuk saat-saat ini ya. Karena peminat ban bekas itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang peminat ban bekas dan ukurannya juga beda-beda. Kadang kita minta apa orang itu minta ban bekas itu yang posisinya apa masih 70%, 50% gitu kan. Kadang ya sulitan juga kita kalau nyari-nyari ban-ban begitu, apalagi posisi kita kan hidupnya di kabupaten. Kalau misalnya kita di Bali atau di mana gitu ya, di kota-kota besar, itu kemungkinan ada, cuman harganya udah tinggi biasanya gitu. Kadang kalau orang kan taunya ban bekas itu kan murah gitu ya kan. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita jualan ban baru gitu, ban baru, terus kita bekasnya kita beli, kita ambil itu lebih enak sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan jualan ban bekas, itu pancingan untuk mendapatkan ban bekasnya itu agak sulit sebenarnya gitu. Agak sulit karena gitu tadi kalau orang mas pastinya kayak gitu. Kalau misalnya dia ganti ban baru kan kebanyakan di tempat ya, di tempat khususnya mobil pribadi lah ya. Khususnya mobil pribadi itu biasanya dia langsung di tempatnya orang di jualan ban barunya langsung dipasang di situ. Kadang dia juga suka apa ya? Suka dibawa pulang atau ditinggal di situ ya itulah keuntungan mereka sebenarnya gitu. Dan di situ juga ada kalau misalnya kita main seperti itu harga udah tinggi sebenarnya. Udah tinggi karena kalau misalnya karena udah diambil karyawannya kan gitu ya. Udah diambil karyawannya. Ya di situlah suka dukanya orang usaha ban bekas itu seperti itu. Nah kalau kita mendapatkan ban-ban yang sobek samping gitu ya, sobek samping atau bolong gitu, itu sebenarnya kita masih bisa servis lah ya. Kita bisa servis ban-ban itu ongkosnya lumayan lah. Ongkosnya itu lumayan dan cara kerjanya juga lumayan ribet juga sebenarnya gitu. Kita harus crop dulu atau segala macam kan gitu ya.
Dan itu prosesnya kalau misalkan tambal ban itu paling cepat setengah jam, dan paling lama itu 1 jam lah. Kalau karena dia nambal itu kan bolak-balik di luar sama di dalam. Jadi kalau misalkan ban bekas itu ya, itu tadi yang bekasnya servisan kita jual lagi bisa, cuman ya harganya kita bedain lah kan gitu. Kita juga tahu lah itu ban apa ya, ban servisan kita kasih tahu ban itu ban servisan tapi masih layak pakai kan gitu. Kalau tebel sih oke. Cuman kalau misalkan dia biasanya di samping itu efeknya ya karena itu tadi karena dia jalannya terlalu kencang di atas 100, wah di atas 60 atau 80 kecepatannya tadi. Jadi dia kena lubang gitu ya, langsung dia ngantemnya di samping biasanya gitu teman. Nah, disitulah kita ban-ban itu kita servis kembali, terus kalau misalnya kita nemu ada ban-ban seperti itu, terus sama orang yang ditinggal, kita servis lagi gitu kan. Nah, disitulah yang letaknya kita ini mendapatkan apa ya, mendapatkan eh, kerjaan juga kan gitu kan. Kerjaan juga paling ya saya dikit-dikit aja lah, nggak usah nggak terlalu banyak-banyak lah kita ngambil keuntungan dari itu karena kita sebelah yang kita jual itu sebenarnya bukan bannya loh ya. Bukan bannya. Yang kita jual itu servisannya loh, Bang, servisan bannya itu tadi. Itu yang kita jual sebenarnya. Kalau misalkan ban itu nggak seberapa. Karena kita tahu lah kata ban itu kan memang sekiranya ini ban servisan ya kita pisahkan gitu loh. Kita pisahkan ini ban servisan, ini ban apa ban masih layak pakai, dan ini juga sebenarnya layak pakai, cuman bannya cuma servisan aja sih sebenarnya. Ya, mungkin ini aja sharing-sharing selama 12 tahun gue buka tambal ban di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, ya seperti ini suka dukanya. Memang kita harus berinovasi terus untuk menghadapi naik turunnya apa ya omset gitu. Jadi untuk tambal ban sendiri memang sekarang udah banyak sekali yang pakai ban tubeless, dan disinilah eranya tubeless kan gitu. Oke, mungkin sharing-sharing ini bisa membantu teman-teman, khususnya buat yang usahanya sama seperti saya. Mungkin ini aja yang bisa saya sharingkan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.